Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, ini semua sudah cukup. Ini saatnya Anda turun gunung, turun ke lapangan, dan turun tangan. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kekacauan ini sudah sampai di batasnya. Banyak netizen yang mengatakan kabar buruk apalagi yang akan ada di hari ini. Mereka mulai kehilangan kepercayaan terhadap Pertiwi ini. Dan ini saatnya Pak Prabowo turun tangan, melakukan apa yang seharusnya dilakukan, dan katakan goodbye to the Mr. Nice Guy. Kita mulai masuk ke pernyataan Mas Denny Darko yang pertama, turun gunung gitu. Menurut Mas Denny Darko, apakah memang kekacauan ini Pak Prabowo harus bersikap tegas dan langsung turun untuk melihat apa yang terjadi begitu? Saya nggak ingin membandingkan karena memang kenyataannya ini teman satu koalisinya, Pak Jokowi. Dan saya kira Pak Prabowo pun mengadopsi hal-hal yang baik dan positif dari Pak Jokowi. Pak Prabowo selama ini selalu dicitrakan menjadi presiden yang tegas, presiden yang mampu untuk melakukan komunikasi dengan negara lain di luar negeri, datang ke forum-forum internasional, membawa nama baik Indonesia, dan itu bagus sekali, Pak. Tapi ternyata di Indonesia ini terjadi hal-hal yang ini kalau kayak keluarga. Pas bapaknya ini pergi, anaknya nih nakal, baong, orang Surabaya bilang tuh mokong, anak-anak ini bandel, mereka ini bikin ulah semuanya. Ini saatnya bapaknya turun, dan itu tadi kalau orang Surabaya digibeng, atau kalau di Tulungagung sana, di daerah diceples, itu dipukul seperti itu, atau apa? Daerah kalian apa? Diapain? Apakan tuh artinya? Nah, ini saatnya beliau ini turun tangan secara langsung untuk menertibkan banyaknya ya anak-anak bangsa ini yang mulai bandel. Aneh-aneh mereka ini tadi. Dan ini sepertinya mulai meresahkan. Ini saya pikir adalah hal yang harus menjadi perhatian dari Pak Prabowo, dan saya pikir banyak juga influencer atau para pendengung yang juga meminta hal yang sama untuk Pak Prabowo ini turun untuk melihat langsung ke lapangan realita yang ada. Cobalah untuk meniru Pak Jokowi yang dulu belusukan, melihat secara langsung, bertemu secara langsung dari Indonesia Timur sampai ke Aceh. Ini untuk agar bisa melihat dan tidak akhirnya mendapatkan laporan palsu dari orang-orang yang hanya ingin dipuji kinerjanya. Tapi kan seperti yang kita tahu, kalau zaman dulu itu Pak Jokowi belusukan di dalam negeri di Indonesia ini. Ya karena beliau dianggap tidak mampu untuk pergi ke luar negeri kan, seperti itu. Tapi kan sekarang memang tugasnya, posnya yang sedang didengungkan juga nih rame di media-media. Gibran yang di dalam negeri, Pak Prabowo yang di luar negeri untuk betul, artinya Mas Gibran pun sekarang ini belum mendapatkan sebuah arahan itu tadi. Dan kalaupun ternyata nanti Mas Gibran yang akan melakukan belusukan, entar dikira pencitraan. Belum 2029 udah mulai kampanye. Nah makanya ini nggak bisa. Bahkan kalau perlu harus dilakukan bersama. Pak Prabowo ini harus turun tangan secara langsung. Beliau ini benar-benar harus menghadapi masyarakat yang saya yakin mereka ini pasti akan happy sekali. Pak Prabowo ini terpilih. Dan saya yakin persentase di atas itu pun sebenarnya banyak, Pak. Para silent voter atau silent majority ini yang mereka ini mungkin nggak milih, tapi hati mereka ini bersama dengan Anda. Anda Presiden Republik Indonesia, dan ini saatnya Anda jadi bapak yang tegas. Bapak yang galak. Udah berhenti jadi bapak yang gemoy, sabar, bapak yang baik seperti itu. Lakukan apa yang harus dilakukan, Pak. Karena negeri ini butuh ketegasan Anda. Jangan gentar kalaupun Anda dicap otoriter, dicap bertangan besi. Karena memang negara ini butuh pemimpin yang seperti itu. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private. Hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Batasnya ini menurut Mas Denny Darko kenapa saat ini gitu? Karena
sebelumnya pun kayaknya memang kondisi Indonesia ini dengan perang narasi di mana-mana, aksi Indonesia gelap, pengibaran bendera One Piece itu pun sudah cukup darurat begitu. Ya, kita mulai dari kasus Pertamina yang belum kunjung selesai. Lalu belum itu selesai, ada kasusnya Noel Ebenezer kemarin ini. Dan ini terjadi di satu lingkungan yang selama ini ternyata orang-orang ini tadi mengaku-ngaku sebagai kader dari Gerindra. Jadi kan hal seperti ini harus ditertibkan. Dan juga hal-hal yang ada di masyarakat yang Pak Prabowo ini perlu juga tahu secara langsung. Apa yang sebenarnya terjadi di Pati. Apakah memang semua tadi PBB ini harus dinaikkan. Apakah di Indonesia Timur hal-hal yang selama ini ada itu benar seperti yang dilaporkan, atau misalkan harga bensin di sana apakah sudah sesuai, MBG banyak yang keracunan, apakah ini juga sesuatu yang harus diatasi, sekolah rakyat apakah memang sudah terbangun secara bagus, dan bagaimana dengan ketidakpercayaan masyarakat dengan Pak Budi Ari yang selama ini mendapatkan mandat untuk membangun sebuah koperasi rakyat itu tadi. Jadi banyak hal yang Anda ini harus turun tangan, Pak. Dan Anda benar-benar harus ada di tempat itu, berkotor-kotor ya, di foto ada di situ, menunjukkan bahwa Anda hadir untuk masyarakat ini tadi. Dan terutama di sini adalah masyarakat itu menanti sesuatu yang selama kemarin itu Pak Prabowo selalu janji-janjikan, yaitu penegakan hukum dan undang-undang perampasan aset koruptor. Tapi Pak Prabowo belum turun tangan pun sudah terlihat tegasnya dengan penangkapan Noel Ebenezer kemarin. Ya betul, tapi kan satu orang. Ini perlu sebuah hal yang mungkin kalau kelasnya Pak Jokowi dulu itu Omnibus Law. Jadi kebayang nggak nanti di saat bersamaan tiba-tiba ada puluhan bahkan mungkin 100 koruptor akan bisa tertangkap, terkuak. Banyak akhirnya aset negara yang direpatriasi atau dikembalikan lagi. Ini satu hal yang baru akan bisa terukur jika Pak Prabowo itu akan turun tangan secara langsung. Mereka akan gemetar, Pak. Mereka akan ketakutan. Dan mereka akan berhenti berwacana, AIUEO dan sebagainya. Karena Anda, presidennya, yang mantan TNI, yang Anda sudah berkali-kali berusaha untuk ikut memenangi pemilu. Dan akhirnya Anda menangi ini akan datang dan menegakkan apa yang harus ditegakkan. Tapi menurut Mas Dede Darko, apakah Pak Prabowo ini memang belum sadar harus turun atau memang dia menunggu waktunya untuk turun? Karena kayak kemarin aja dia diam-diam, bukan diam-diam ya, kayak bisa di-track tuh transaksi. Kita akan tahu bahwa kondisi geopolitik di luar negeri ini kan nggak baik-baik saja. Dan Pak Prabowo itu berusaha untuk menenangkan sesuatu yang ada di luar sana. Jadi istilahnya itu kayak kita tinggal di sebuah perumahan, di sebuah kota. Kotanya ini chaos. Perumahannya ini pun itu bermasalah gitu loh. Nah sedangkan di rumah, ini anaknya bandel-bandel itu tadi makanya. Nah ini benar-benar harus pulang. Dimarahin, disetrap kalau perlu ya. Ya apa harus ditertibkan mereka ini tadi, atau dimasukkan ke barak militernya Pak Deddy Mulyadi. Apapun itu, ini harus dilakukan karena Pak Prabowo selama ini memang sangat fokus ke sesuatu yang ada di luar, dan itu nggak bisa disalahkan. Bahwa sekarang ini pun seperti kemarin saya dengar ada sebuah berita di mana Amerika ternyata keluar dari WHO atau WHO dan Indonesia masih ada di situ, di mana nanti jika ternyata ada pandemi lagi, maka Indonesia ini adalah mandatory harus melakukan vaksinasi secara menyeluruh ke masyarakatnya. Nah jika itu ternyata nanti bisa diangkat jadi kasus politik, Indonesia ini harus bersatu dulu. Nggak bisa untuk kita mengikuti sesuatu dan terus kemudian nanti tiba-tiba di luar ada sesuatu yang lebih besar, pandemi lagi atau apapun itu. Maka ini sesuatu yang urgent. Sekali lagi Pak Prabowo harus turun tangan. Lantas langkah apa yang Pak Prabowo harus lakukan jika memang Mas Dede Darko menyebut Pak Prabowo harus segera turun tangan? Mulai diselesaikan dari mana? Dengan melakukan dan menyelesaikan tujuan utamanya, yaitu melakukan koalisi. Mengajak semuanya ini bersama. Tidak ada yang ditinggalkan. Semuanya harus bareng. Semuanya harus dapat. Tapi dalam sebuah undang-undang dan peraturan yang memang ditegakkan. Hukum yang memang ditinggikan. Nah, untuk semua yang melakukan korupsi, kecurangan di masa lalu, ini harus segera diselesaikan. Ini akan seperti apa? Jika ternyata mereka melakukan kecurangan, ambil kecurangannya itu tadi. Jika mereka melakukan sebuah pelanggaran hukum mereka, dan jika mereka misalkan ingin bernegosiasi, ya saya sudah katakan bahwa Pak Prabowo sangat mungkin karena ya kemarin aja dengan kejadian abolisi dan juga amnesti, itu bisa dilakukan. Yang artinya partai ini nggak perlu ketakutan untuk mereka bisa bersama dengan Gerindra dan Pak Prabowo. Dan kita tahu bahwa Gerindra ini memiliki Don Dasko yang bisa untuk menjadi penyambung lidah dari Pak Prabowo ini tadi. Yang orang bilang katanya wakil presiden sebenarnya ini adalah Sufmi Dasko, bukan Gibran Rakabuming Raka. Tapi saya nggak suka untuk menggantikan seperti itu. Marilah kita sebut saja bahwa ya Perdana Menterinya beliau gitu, seperti itu. Nah dengan hal ini tadi saya kira Pak Prabowo tinggal melakukan apa yang selama ini dinanti. Undang-undang perampasan aset itu tadi.
Tapi berbicara undang-undang perampasan aset kan pasti bagi netizen dan masyarakat itu masih terlalu jauh. Nggak usah sih, gitulah Mas? nada suaranya. Kan? Masih terlalu jauh nggak sih Mas? Orang kemarin aja awalnya pengen bilang ngejar koruptor ke Antartika, tapi ya udah balikin aja nanti nggak dikasih tahu. Ya. Dan Saya kira di sini tuh Pak Prabowo seperti ingin menunjukkan secara terang benderang. Tapi saya akan bahas di konten yang berikutnya karena mendingan akan di sana. Mungkin kita semua akan melihat ini sebagai sebuah kejadian yang tidak terhubung. Seakan-akan terjadi secara insidental atau kebetulan dan juga terpisah seperti itu. Tapi pada kenyataannya bisa saja ini adalah sebuah rangkaian kegiatan yang memang terhubung dan terstruktur secara sudah direncanakan lah sebelumnya seperti itu. Nah, saya melihat bahwa memang saat beliau mengatakan itu adalah bertujuan agar para ini tadi, orang-orang yang korupsi ini tadi nggak ketakutan dulu. Dan orang yang korupsi ini kan nggak mungkin tiba-tiba masyarakat biasa korupsi. Nggak mungkin tiba-tiba ada seorang pengusaha korupsi. Mereka harus melalui sebuah instrumen yang dinamakan dengan kepartaian. Atau paling tidak masuk ke sebuah kelembagaan. Atau dalam sebuah kementerian seperti itu. Nah, maka ini adalah sesuatu yang ingin sekali tarik pelatuk, itu semua kena. Pelurunya langsung banyak menyasar. Makanya Pak Prabowo ingin menunjukkan bahwa, ya sudah, saya akan kasih waktu sampai tenggat di satu titik. Sebelum itu, kalian ngaku aja deh. Karena setelah ini kalau kalian nggak ngaku, maka there is no more abolition, there is no more amnesty. Nggak akan ada seperti itu. Tapi kalau sekarang, nih, gue contohin nih. Nih, gue keluarin nih. Mau nggak? Ayo, suruh tuh anak-anak kalian yang kalian curigai itu korupsi, ngaku deh sekarang mendingan. Daripada nanti di 17 Agustus kemarin luncurkan sebuah aplikasi yang akan bisa melacak semua transaksi seluruh penduduk Indonesia. Maka nggak ada tuh, ya kalau saya misalkan beli mainan sembunyi-sembunyi, atau beli tongkang sembunyi-sembunyi, atau menyelundupkan batu bara terus dibayar, atau apapun, ini nggak ada cerita begitulah. Jadi hal-hal yang memang akhirnya selama ini itu disembunyikan, ini nggak akan bisa dilakukan lagi. Nah tapi sebelum itu sepertinya dia itu ingin menunjukkan sebuah contoh, ditunjukkan bahwa oke, kalau ngaku sekarang, gue ampuni nih. Kalau nggak ngaku, lo tanggung sendiri nanti. berarti sebenarnya selama ini Pak Prabowo ini sedang bersandiwara dan belum mengeluarkan taring ya menurut Mas Denny Darko? Saya bilang bukan bersandiwara ya. Apakah kalau kita mempunyai seorang ayah saat kita ulang tahun, selamat ulang tahun. Terus tiba-tiba saat kita melakukan hal yang nakal, misalkan kayak DJ Panda menghamili Erika Carlina. Oh bukan, Cynthia. Kemudian dia akan, kamu ini hamilin anak orang. Nah, kita kan butuh apakah di mana dia yang bersandiwara? Saat dia menjadi tegas atau saat dia menjadi lucu ini tadi? Kita memang butuh seorang bapak yang seperti itu. Dan di saat seperti ini kita butuh ketegasan beliau ini tadi. Dan ini pun artinya kita mencoba untuk bertanya-tanya. Jangan-jangan selama ini memang ada sebuah upaya untuk menekan DPR agar mereka ini segera meloloskan draft undang-undang perampasan aset untuk koruptor. Dengan cara, Parlemen Senayan kan nggak bisa disuruh sama presiden. Kalau kata Mas Bambang Pacul kan bisanya disuruh sama ketua umum. Tapi ternyata tidak. Bambang Pacul di sini keliru. Bahwa nyatanya anggota DPR itu tidak tunduk kepada ketua umum. Sekali lagi Bambang Pacul keliru. Bahwa parlemen di Senayan ternyata harus tunduk dengan parlemen jalanan. Karena mereka lah sesungguhnya yang memegang mandat dari masyarakat. Yang marah dan meminta keadilan atas uang pembayaran pajak mereka selama ini, hasil dari tambang dan hasil bumi selama ini yang disalahgunakan dan dikorupsi jadi bancakan beramai-ramai. Maka untuk para anggota parlemen di Senayan, segera sahkan undang-undang perampasan aset, atau jika tidak, maka parlemen jalanan tidak akan berhenti menekan, menuntut, dan jika tidak segera dilakukan, maka mereka akan tidak segan-segan menggulingkan. Tapi apakah mungkin parlemen Senayan ini akan bisa digulingkan oleh parlemen jalanan? Saya pikir tidak. Tapi parlemen jalanan bisa memaksa presiden untuk mengeluarkan dekret atau melakukan sebuah tindakan jika ternyata kepercayaan masyarakat sudah tidak diberikan. Bagaimana menurut pendapat kalian? Dan kira-kira siapa yang ternyata ada di balik demo selama ini? Dan apakah demo ini nanti akan berakhir dengan demo untuk DPR segera mengesahkan undang-undang perampasan aset? Kita tunggu tanggal mainnya. Dan saya akan bahas di satu konten lagi, di mana di konten 4 ini semuanya akan terkuak, terbongkar,
dan kalian pasti akan kaget melihatnya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.